Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putrianti Mateka dengan NIM F551210055. Jadi di sini saya akan membuat database dengan nama database yaitu database apotek. Jadi pertama-tama yaitu kita buat perintah untuk membuat database, yaitu dengan create database, lalu nama database yang akan dibuat, yaitu apotik. Dan setelah itu kita use apotik untuk masuk ke database apotik. Lalu setelah itu create tabel. Ini perintah untuk membuat tabel dalam database apotik. Tabel yang pertama saya buat yaitu tabel obat dengan kolom kode obat dengan tipe data char, lalu dia memuat 10 data. Setelah itu ada kolom nama obat, tipe data varchar dengan dia dapat menampung 30 data. Lalu ada jenis obat dengan tipe data varchar, lalu setelah itu primary key. Jadi primary key dari tabel obat ini adalah kode obat. Lalu setelah itu tabel yang kedua ada tabel pembeli dengan kolom kode pembeli, tipe data integer, lalu nama pembeli dengan tipe data varchar, lalu jenis kelamin atau JK dengan tipe data char, lalu umur dengan tipe data integer. Setelah itu primary key. Primary key-nya yaitu kode pembeli. Setelah itu ada tabel stok dengan kolom kode obat, lalu tipe datanya char, lalu stok obat dengan tipe data integer. Setelah itu harga dengan tipe data integer dan foreign key. Foreign key kode obat, references obat, kode obat. Jadi dia di kolom obat ini dia mengambil data yang ada pada kode obat di tabel obat. Setelah itu ada tabel penjual dengan kolom kode transaksi dengan tipe data integer, lalu kode pembeli dengan tipe data integer, setelah itu tanggal transaksi dengan tipe data date, lalu ada foreign key kode pembeli dengan referensinya itu pada tabel pembeli. Lalu primary key-nya yaitu kode transaksi. Setelah itu ada tabel penjualan detail dengan kolom kode transaksi, lalu kode obat, jumlah obat, harga. Setelah itu dia ada foreign key dari kode transaksi, lalu foreign key dari kode obat. Jadi dia akan mengambil data dari tabel yang jadi foreign key-nya. Lalu pada perintah insert into data tadi kan kita sudah mengisi data pada masing-masing tabel. Jadi di sini untuk melihat data, jadi pada setiap tabel saya mengisi 10 baris. Jadi pada tabel obat ada 10 baris. Lalu pada tabel stok juga, ada 10. Lalu pada tabel pembeli juga ada 10 baris data. Oke, dan tabel penjualan, setelah itu tabel penjualan detail. Jadi data-datanya ini tadi saya isi pada perintah insert into. Oke, lalu kita akan menuliskan perintah untuk menampilkan data yang ada pada tabel obat, yaitu dengan select, lalu bintang, from, nama tabel yang ingin kita tampilkan datanya. Nah, ini muncul data yang ada pada kolom obat. Ada kode obat, nama obat, dan jenis obat. Kalau
Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah perintah untuk menampilkan data yang ada pada suatu tabel. Oke, jadi ini adalah perintah untuk mengupdate atau mengubah data yang sudah ada yang sudah diisikan sebelumnya pada tabel stok. Jadi di sini akan merubah data stok obat akan merubah data AB1 kan di sini stoknya ada 20 dan harganya itu 5.000. Jadi akan diganti stok obatnya jadi 25 dan harganya 6.000. Oke. Jadi cek apakah datanya berubah atau tidak. Oke, di sini kan sebelumnya stoknya 20 dan harganya 5.000. Jadi setelah kita melakukan perintah update stok atau mengubah data, jadi di sini stoknya jadi 25 dan harganya jadi 6.000. Setelah itu perintah untuk menghapus data yang ada di dalam tabel penjualan detail. Itu perintahnya delete from nama tabel, delete from nama tabel, lalu aware kode transaksi yang ingin dihapus. Jadi saya ingin menghapus kode transaksi 10010 pada tabel penjualan detail. Oke. Oke, jadi data pada kode transaksi 10010 sudah terhapus. Selanjutnya akan melakukan perintah untuk menampilkan data dengan awalan huruf A, yaitu dengan perintahnya select nama obat from obat kondisi nama obat like Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan nama kolom nama obat from tabel obat, menampilkan nama obat dari tabel obat, di mana menampilkan data pada kolom nama obat yang memiliki awalan huruf A, yaitu dengan perintah ini. Nah, jadi dia akan menampilkan data yang ada pada kolom obat yang memiliki awalan huruf A. Semua data yang ada pada kolom nama obat. Bisa juga menampilkan data oleh obat nama obat
Oke. Oke, jadi ini adalah perintah untuk menampilkan data pada kolom nama obat yang memiliki akhiran huruf N. Nah, jadi ini data yang memiliki akhiran huruf N. Oke, selanjutnya perintah untuk mengurutkan data secara ascending atau secara terurut naik. Di sini pada tabel pembeli, kolom nama pembeli, data namanya itu kan tidak terurut. Jadi ada perintah untuk mengurutkan data secara ascending. Select from pembeli, order by nama pembeli, iya. Jadi select from pembeli, select from tabel pembeli, order by ini dia akan mengelompokkan data sesuai kondisi yang diminta. Jadi dia akan mengelompokkan kolom pembeli, kondisinya itu ascending, yaitu terurut naik. Jadi ini kan datanya tidak terurut, dia jadi terurut namanya, terurut naik. Terakhir ada perintah untuk membuat user yang dapat mengakses database. User atau admin. Jadi perintahnya yaitu create Jadi ini adalah perintah untuk membuat user yang dapat mengakses database. Ini grant ini adalah perintah untuk memberikan izin. Privilege ini artinya dia dapat melakukan semua operasi seperti select, delete, drop, update, privilege. Dari titik bintang ini bintang pertama untuk database, lalu bintang kedua untuk tabel. Jadi dia user admin 1 ini bisa mengakses semua database dan semua tabel yang ada. Lalu nama usernya admin 1 dan nama hostnya yaitu localhost. Oke. Exit. Oke, setelah membuat user atau admin untuk dan memberikan izin, jadi setelah itu kita dicek apakah dia benar-benar bisa mengakses semua database yang ada. Lalu kita show database. Jadi dia bisa mengakses semua file, semua database yang ada. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang database yang saya buat, yaitu database apotik yang memiliki 5 tabel, yaitu tabel obat, tabel stok, tabel pembeli, tabel penjualan, dan tabel penjualan detail.
dan di mana tiap-tiap tabel memiliki 10 baris data. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.